Shalom, apa kabar Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian? Doa dan harapan kami, kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita telah memasuki minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan di rumah-rumah saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Sandino. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB. Melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu dan sulit untuk dilalui. Menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang, namun kadang mencekam. Menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau. Menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi, tampaknya tidak ada harapan. Tampaknya tidak ada damai. Tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umat-Nya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umat-Nya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janjinya dan menghadirkan damai sejahtera bagi umat yang dikasihinya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur pada Allah atas janji setianya pada umat yang berharap hanya kepadanya. Umat Tuhan, mari berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan ini. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah.
marilah kita mengawali ibadah ini dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah nas pembimbing yang terambil dari surat Ibrani pasal 12 ayat 14 yang mengatakan demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 68, bait pertama dan kedua, haruslah Yesus sepenuhnya. Haruskah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku atas segala dosa kita berdoa. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu dan di dalam hati, kata dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci, perkataan kami melukai hati, dan perbuatan kami dikuasai dengki untuk segala dosa dan kesalahan kami. Kami mohon, ampunilah kami. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di dalam dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memperkaya diri namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami, untuk mengasihi sesama kami mohon ampunilah kami. Betapa lama ya Tuhan
Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon, anugerahi kami pengampunan-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami. Amin. Betapa lama kesumat merusak hati nurani, demi pengasihan Kristus. Ampunilah dosa kami. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua yang menyatakan demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Ku diberi mahkotanya dan damai dalam jiwaku. Berkat-Nya berlimpah penuh, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam surat Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 menyatakan demikian. Saudara-saudaraku, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah,
tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang makasih, biarlah kami yang telah mempersiapkan diri pada saat ini untuk mendengarkan sabda-Mu, kami memohon Tuhan membukakan hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca dan dengar, kami mampu untuk memahami dan mengerti maksud-Mu. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu Laban berkata, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan.
Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar hari ini? Sehat-sehat ya? Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasti kita tahu yang namanya monumen, ya. Monumen yang biasanya sering disebut juga dengan tugu atau tugu peringatan. Nah, kalau di Banyuwangi ini, di Pantai Bom itu ada tugu peringatan Inkai, ya. Nah, yang pada saat itu pernah, ya, katanya ada siswa-siswa Inkai yang waktu berlatih atau ujian di Pantai Bom itu kemudian menjadi korban kena ombak, sehingga dibuatlah tugu peringatan. Kita ingat juga monumen Pancasila misalnya, dan banyak monumen-monumen yang lainnya. Itu artinya untuk menunjukkan sebuah tempat yang penting di mana di situ pernah terjadi sebuah peristiwa. Nah, kita juga tadi telah membaca ada sebuah peristiwa yang penting yang terjadi antara Laban dengan Yakub. Ya. Laban itu mertua Yakub, ya, karena Yakub telah meninggalkan, ya, Laban membawa istrinya atau kedua istrinya, anak-anak Laban, meninggalkan rumahnya, dan kemudian dia mencari, ya, dikejarnya, dan kemudian setelah ketemu, mereka kemudian membuat sebuah perjanjian, ya. Membuat perjanjian yang intinya bahwa Laban meminta supaya Yakub memperhatikan kedua anak perempuannya itu, ya. Dia harus memperhatikan dan tidak boleh, ya, menyia-nyiakan dia. Itu jadi tandanya dibuatlah sebuah monumen yang disebut dengan di situ dengan istilah Yegar Sahaduta, terdiri dari timbunan-timbunan batu, ya, timbunan-timbunan batu yang menunjukkan batu itu menjadi saksi bagi mereka berdua ini, ya. Sehingga pada suatu saat ketika mereka melihat monumen itu, melihat tumpukan-tumpukan batu itu, berarti di situ pernah terjadi perjanjian antara dua orang. Dan perjanjian ini berkaitan dengan perjanjian apa? Perjanjian damai. Ya. Mereka berjanji untuk melakukan yang terbaik dari setiap apa yang ingin mereka wujudkan. Yakub terhadap keluarganya, yang pada dasarnya mereka ini adalah anak-anak dari Laban. Dan juga Yakub tidak lagi bisa memasuki wilayah ataupun juga tempat di mana
Laban itu berada, ataupun juga sebaliknya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedamaian atau damai itu memang sesuatu yang diharapkan dan diinginkan oleh setiap orang. Permusuhan yang terjadi pada awalnya antara Laban dengan Yakub karena merasa bahwa Laban ditipu oleh Yakub. Artinya anak-anaknya, demikian juga keluarganya, bagi Laban adalah harta kekayaannya. Namun dibawa pergi. Ya. Dan bagi Yakub sendiri, bahwa keluarganya atau istrinya, anak-anaknya itu nanti itu juga adalah merupakan harta kekayaannya. Dan ketika mereka harus meninggalkan tempatnya Laban karena memang di situ bukan tempat yang Tuhan janjikan baginya. Yang dijanjikan Tuhan adalah di tempat nenek moyangnya. Dan oleh karena itu dia harus kembali ke tempat orang tuanya, ke keluarganya. Meskipun selama ketika dia tinggal di tempatnya Laban, karena dia memang juga melarikan diri dari kejaran Esau. Namun ini Esau tentu juga sudah berdamai dengan Yakub. Memang perdamaian itu membutuhkan sebuah usaha. Jadi perdamaian itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Jadi nggak bisa ditunggu-tunggu, nanti ya bakal damai, ya, dengan sendirinya. Ya. Kalau tidak diniati ya tidak bisa terjadi. Dan itulah yang sangat susah. Karena ketika seseorang untuk berdamai, itu ada sesuatu yang dikorbankan dari dirinya. Apa? Yang pertama adalah keegoisan. Ya. Keegoisan. Laban harus meletakkan, menyerahkan atau meninggalkan keegoisannya. Dan keinginannya untuk menguasai dan memiliki keluarganya yang sementara ini sudah menjadi bagian dari Yakub. Dan dia kemudian menyadari, mau merendahkan hatinya dan tidak egois lagi. Nah, itu yang pertama, mau merendahkan hati, tidak egois lagi, dan itu membutuhkan pengorbanan, ya. Membutuhkan pengorbanan, karena ketika mau melakukan seperti itu berarti ya dia harus menahan semua perasaan yang tadinya dia merasa tinggi dan kini harus rendah. Nah, dan ini sesuatu yang sulit. Tetapi itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi setiap umatnya, bagi setiap orang percaya. Nah, di dalam perdamaian itu, dan juga yang ditekankan di samping merendahkan hatinya juga pengampunan. Ya. Jadi dia mau mengampuni apa yang telah dilakukan, ya, oleh orang lain tersebut. Sehingga ketika sudah mengampuni, ya sudah, berarti sudah selesai. Tidak ada lagi yang diingat-ingat kejelekannya, kesalahannya, keburukannya, dan yang dia harus ingat untuk selanjutnya adalah sesuatu yang baik di dalam dirinya. Dan itulah artinya mau berdamai, mau mengampuni. Dan untuk mengampuni ini juga butuhkan pengorbanan, ya. Orang kadang memang juga sulit untuk mengampuni. Bisa mengampuni, sudah mengampuni. Tetapi di belakangnya masih merasakan sesuatu yang mengganjal di hatinya, di pikirannya. Nah, itu juga belum bisa mengampuni. Kalau mengampuni ya sudah selesai semuanya dan berdamai. Nah, itu sangat penting.
Oleh karena itu sering ketika terjadi misalnya permusuhan antara dua negara, ya, ketika di sana sudah diupayakan ya perdamaian, entah yang mengupayakan negara tetangganya karena negara tetangganya terganggu juga kalau di sana perang terus begitu kan, ya bisa negaranya juga kena sasaran, negaranya juga kedatangan pengungsi-pengungsi, akhirnya ya menjadi masalah di tempatnya. Nah demikian juga setiap keadaan yang tidak damai itu juga memang mempengaruhi keadaan yang di sekitarnya. Dan di situ dibutuhkan sesuatu yang ya sangat penting untuk kedamaian itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dengan pentingnya ya, perjanjian kedamaian itu, sehingga pada saat ini kita juga diajarkan oleh firman Tuhan bahwa kehidupan kita di tengah-tengah situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini, khususnya ketika kita memasuki masa new normal. Nah, justru disinilah kita bukan hanya berdamai dengan sesuatu yang ya bisa dikatakan sesama, bahkan kita juga berdamai dengan yang namanya COVID-19 ya. Nah, artinya ketika kita berdamai dengan COVID-19 bukan berarti ya kita membiarkan COVID itu untuk melakukan sesuatu dengan semaunya, akhirnya kita malah menjadi korban. Tetapi berdamai itu ya itu sudah ada di sekitar kita. Dia ada di lingkungan kita. Karena kita tidak tahu ya, atau tidak bisa terdeteksi. Dengan berdamai itu artinya kita menyadari kita akan melakukan sesuatu yang baik. Paling tidak, pertama, aku berarti harus menjaga diriku, ya, agar tidak kena dampaknya. Oleh karena itu, protokol kesehatan harus kita jalani, ya. Ketika memasuki new normal bukan berarti kok normal seperti yang dulu itu normal. Tidak. Yang maksudnya normal yang baru artinya kita di saat ini dengan protokol-protokol kesehatan itu untuk menjaga diri kita dan juga untuk mengasihi orang-orang yang kita kasihi yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Yakub perjumpaannya dengan bapak mertuanya Laban ketika dibuatnya sebuah monumen di situ adalah menjadi sebuah peristiwa ataupun awal kehidupan yang baru bagi Yakub sendiri khususnya. Nah, kehidupan yang baru bagaimana? Kehidupan yang baru yang dirasakan ataupun juga mewarnai kehidupannya dengan perasaan damai. Ya, damai. Aku tidak bermusuhan lagi dengan bapak mertuaku. Bapak mertuaku nggak bakal ngejar aku lagi. Aku akan hidup tenang dengan keluargaku. Nah, memang keadaan damai itu akan menghadirkan perasaan tenang. Tenang untuk apa? Tenang untuk bekerja. Ya. Tenang untuk apa? Tenang untuk membangun kehidupan rumah tangga yang lebih baik lagi. Nah, tenang untuk apa? Kalau yang kuliah, tenang juga kuliahnya. Ya. Dan banyak hal. Ketika perasaan damai itu membuat kita semakin memiliki semangat yang luar biasa. Bahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan di dalam hidupnya. Nah, demikian juga tentunya di masa new normal ini. Maka kita pun juga memiliki dan harus menjiwai dan memaknai suasana ini adalah awal kehidupan yang baru. Ya. Yang baru tentunya berbeda dengan masa-masa yang lalu sebelum new normal. Nah, dan kita akan melewatinya dengan terus tetap berpengharapan. Dan itu juga yang diyakini oleh Yakub. Dia berpengharapan di dalam imannya bahwa selama ini dia menggumuli pergumulan-pergumulan. Dikejar-kejar oleh Esau, selanjutnya oleh
bapak mertuanya Laban, namun dia meyakini Tuhan menyertai, Tuhan menolong dan membimbingnya, menopangnya, sehingga tibalah pada sebuah pengakuan imannya ada pertolongan Tuhan. Nah, demikian juga kita tentunya. Sudah lebih dari mungkin 2 bulan ya. Nah, terakhir ini lebih. Nah, dan Tuhan menyertai kita hingga pada saat ini dan selanjutnya dan seterusnya. Tuhan akan menopang kita dengan kehidupan new normal ini. Dan tentulah berkat-berkat Tuhan juga disediakan bagi orang-orang yang percaya dan beriman, yang disertai dengan kehidupan untuk berdamai. Berdamai dengan orang lain, berdamai dengan dirinya sendiri, dan berdamai dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari saya undang untuk memuji Tuhan dari kitab Bakti nomor 117 bait pertama dan ke-13, ajar kami melakukan firman-Mu. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Utus kami Juru Selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Jemaat Tuhan, mari bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing, marilah kita mengatakannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, di tengah-tengah kehidupan kami bersama, ketika kami mulai memasuki masa new normal di tengah-tengah kehidupan ini, Tuhan berikanlah kami kemampuan untuk bisa melewati dan menjalaninya juga dengan penuh ketaatan dan kedisiplinan, sehingga kami bisa melewati pergumulan ke depan dengan semakin memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi. Dan kami percaya Tuhan terus akan menopang anak-anak-Nya. Demikian juga setiap kami berkarya di tengah-tengah kehidupan ini, maupun juga ketika kami ada di tengah-tengah keluarga, di rumah kami masing-masing. Bapa, secara khusus juga Tuhan kami berdoa untuk gereja-Mu di tengah-tengah karya dan pelayanannya serta kesaksiannya. Tuhan berkati para presbiter di tengah-tengah karya pelayanannya selanjutnya untuk melaksanakan tugas-tugas panggilannya, baik ketika di dalam peribadahan yang sementara ini telah diberikan
kesempatan untuk dijalankan, khususnya di dalam ibadah minggu di gereja. Namun ya Tuhan, masih ada anak-anak kami dan orang tua yang masih belum boleh untuk bersama-sama untuk beribadah di dalam tempat yang banyak orang. Dan biarlah mereka juga tetap diberikan iman yang teguh dan juga terus dibimbing di tengah-tengah kehidupan iman mereka melalui ibadah yang berlangsung secara online atau virtual. Bapak yang makasih, kami juga berdoa bagi umat-Mu yang sementara ini sedang menggumuli pergumulan-pergumulan mereka, khususnya dengan pergumulan pekerjaan. Biarlah Tuhan terus menopang mereka di tengah-tengah pergumulan pekerjaannya, dan Tuhan akan memulihkannya, dan Tuhan memampukan setiap anak-anak-Mu. Engkau berikan setiap harapan di masa depannya dengan terus Engkau berkati di dalam setiap karya dan usahanya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan kondisi dan keadaan sakit penyakit mereka yang sedang dirawat, baik di rumah khususnya ataupun juga yang di rumah sakit. Tuhan kiranya memberkati mereka dan memulihkannya, khususnya juga bagi setiap para medis yang menangani kesehatan bagi setiap pasien-pasien. Tuhan juga memberkati mereka, dan khususnya ya Tuhan bagi wabah COVID-19 kami juga berdoa khususnya bagi saudara-saudara kami ataupun orang-orang yang telah Engkau pilih untuk bisa menemukan vaksin ataupun juga obat bagi orang yang terkena virus COVID-19, segera akan menemukannya dan memberkatinya bagi setiap manusia yang akan mengkonsumsinya dan menggunakannya. Bapak yang makasih, kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang mempersiapkan ataupun menjalani proses-proses belajar mereka di rumah. Kiranya juga Engkau memberkati anak-anak kami, mereka yang belajar dan juga orang tua yang mendampingi, bahkan juga setiap guru yang mempersiapkan dan memberikan proses belajar mereka secara online. Bapak makasih, kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang telah Engkau tambahkan usianya di hari Minggu ini, demikian juga di dalam minggu-minggu ini. Tuhan kiranya memberkati mereka selalu, sehingga di dalam pertambahan usianya, meskipun ada pergumulan-pergumulan dan tantangan hidup, mereka mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan. Dan secara khusus ya Tuhan, kami berdoa juga untuk perdamaian-perdamaian yang ingin diwujudkan di tengah-tengah dunia ini, baik bagi negara-negara yang sedang menghadapi peperangan. Tuhan hadirlah di antara mereka, hadirkanlah kedamaian dan perdamaian. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang menghadapi kondisi keluarga yang tidak dalam keadaan perdamaian. Tuhan hadirlah di dalam keluarga-keluarga tersebut, dan Tuhan juga mewujudkan kedamaian di tengah-tengah keluarga, baik bagi setiap suami istri, orang tua anak, bahkan juga bersama dengan setiap lingkungan yang ada di sekitarnya. Bapak yang makasih, kami percaya Tuhan mengendaki kedamaian itu bagi kehidupan ini, dan kami ingin mewujudkannya. Dengan kemampuan kami tidak mampu ya Tuhan. Oleh karena itu hadirlah bersama dengan kami untuk mewujudkan kedamaian itu, sehingga ya Tuhan kedamaian di muka bumi ini akan diwujudkan karena Engkau ya Tuhan. Bapak yang makasih, akhirnya ya Tuhan kami menyerahkan setiap hidup kami, perjalanan hidup kami di tengah-tengah masa new normal ini, memampukan kami terus bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tetap taat, disiplin, dan menjaga kesehatan, serta mewujudkan berkat-berkat Tuhan melalui karya hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang terhimpun di dalam sektor-sektor pelayanan,
Tuhan memberkati mereka semua, baik dari sektor pelayanan yang ada di Jemaat-Mu GPIB Immanuel Banyuwangi ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pelaksanaan bagi ibadah online yang diprakarsai dan ingin diwujudkan atau telah diwujudkan oleh saudara-saudara kami tim multimedia. Memberkati mereka ya Tuhan sehingga menjadi berkat bagi umat-Mu. Bapa yang makasih, namun kami juga menyadari ya Tuhan bahwa diri kami ini yang lemah, penuh dengan kesalahan dan dosa-dosa yang kami lakukan. Dan oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan seluruh dosa dan kesalahan kami kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Mari kita memberikan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 365B bait 1 dan 2. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Doa persembahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa.
Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini, untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita memasuki kehidupan new normal. Kehidupan normal dengan tatanan baru, yaitu selalu menjaga kebersihan tubuh kita, khususnya rajin untuk selalu mencuci tangan. Jika keluar rumah, menggunakan masker dan menjaga jarak dari penularan virus minimal 1 meter. Selanjutnya tetaplah penuh semangat menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat serta bangsa. Yakin serta percayalah bahwa Tuhan akan mengakhiri pergumulan bersama ini. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 345 bait pertama dan kedua. Allah sumber rahmat. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari jemaat Tuhan, arahkanlah hati serta pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Shalom warga Jemaat GPIB Manuel Banyuwangi. Berikut kami sertakan Warta Jemaat Digital Minggu 14 Juni 2020.
Untuk info mengenai warta keuangan dan lain-lain, mohon Bapak Ibu Saudara menghubungi kantor gereja pada hari Selasa hingga Sabtu pada jam kerja. Sekian Warta Jemaat Digital hari Minggu 14 Juni 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.